Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanto Edi Saputro, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas ESH semester 5 dengan NIM 40118031. Di sini saya akan aplikasikan beberapa fungsi Excel yang berkaitan dengan mata kuliah aplikasi komputer lembaga keuangan syariah. Untuk dalam pembahasan video ini yang saya aplikasikan atau saya buat adalah fungsi Excel FV, PV, PMT, PMT dan PPMT, dan yang terakhir adalah Emper. Untuk itu kita langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah fungsi Excel FV atau Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini, FV buka kurung titik koma rate titik koma Emper titik koma min PMT titik koma PF titik koma tip. Untuk keterangannya bisa dilihat, rate ini adalah bunga, Emper jumlah periode masanya, PMT adalah nilai angsuran atau nilai yang harus dibayarkan nasabah ke perbankan. Sedangkan PV dan tip ini bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Kita langsung saja ke contohnya. Dan perlu juga dipahami atau diperhatikan, ini adalah formula yang digunakan untuk mengkombinasikan rumus-rumus yang ada di atas ini. Bisa menggunakan titik koma atau koma. Kalau di laptop saya ini menggunakan titik koma, jadi ini bisa kondisional tergantung laptop dan juga komputernya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Pak Anto mendepositkan uangnya di bank sebesar 3 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Pak Anto setelah 5 tahun? Ini kita breakdown atau kita rinci seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke sini. Bunganya 10%, jumlah periodenya 5 tahun, kita tulis 5 saja. PMT nya 3 juta. Kalau sudah, kita masukkan rumusnya satu persatu. Yang pertama adalah FV, kita klik bunga titik koma Emper titik koma min PMT, kita tutup kurung. Kalau sudah seperti ini, kita klik atau kita enter ya. Hasilnya sudah keluar. Jadi untuk nilai investasi 5 tahun ke depan milik Pak Anto itu sekitar 18.315.300 rupiah. Itu untuk contoh dan penerapan fungsi future value. Langsung kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah present value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini. Rumusnya bisa kita lihat di sini. PV buka kurung rate titik koma Emper titik koma PMT min FV atau tip. Kalau ini keterangannya hampir sama. Ini ada tambahan FV, ini adalah nilai investasi di masa yang akan datang. Kita langsung saja ke contoh soal. Pak Anto mendepositkan uangnya di bank sebesar 2 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 6 tahun, ia berharap uangnya bisa mencapai 20 juta. Lalu berapa nilai investasi milik Pak Anto saat ini? Kita breakdown seperti ini, kita rinci untuk memudahkan kita dalam perhitungan nanti. Yang pertama adalah bunganya 10%, Empernya ini 6 tahun, kita tulis 6, PMT-nya 2 juta, FV-nya adalah 20 juta. Kita juga harus memperhatikan angka-angka yang kita masukkan ya, soalnya nanti ini akan berpengaruh sekali terhadap hasil dari perhitungan ini. Jadi dipastikan angkanya itu tidak kelebihan atau kurang. Pastikan sesuai dengan yang di contoh soal. Langsung saja kita masukkan rumusnya. PV
Yang pertama adalah rate atau bunga, titik koma, periodenya 6 tahun, titik koma, PMT, titik koma, min PV. Lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Jadi untuk nilai investasi deposito milik Pak Anto saat ini sekitar 2.578.957,20 rupiah. Ini fungsi dan penerapan present value. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini adalah pembahasan yang ketiga, kita akan mencari PMT. Nah, ini keterangan untuk PMT-nya adalah PMT ini juga biasa disebut dengan periodic payment for annuity atau digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap secara periode. Untuk rumusnya sama dengan PMT, buka kurung rate titik koma, n per titik koma, min PF, min FV, titik koma tip. Untuk keterangannya bisa dibaca. Kita langsung ke contoh soalnya. Pak Anto membeli motor dengan harga 15 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Dicicil selama 3 tahun, dibayar secara rutin. Berapa besar angsuran motor Pak Anto? Jadi PMT ini fungsinya adalah untuk mencari kisaran atau besaran sebuah angsuran dalam suatu transaksi perbankan atau yang lainnya. Fungsinya adalah untuk mencari nilai itu. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Untuk bunganya 10%, N-nya 3 tahun, PV-nya adalah 15 juta. Kita masukkan rumusnya sesuai yang ada di tabel, jangan sampai keliru. Yang pertama adalah PMT, bunga, titik koma, N per, titik koma, min PV, tutup kurung, kita enter. Jadi hasilnya sudah keluar. Jadi untuk angsuran motor Pak Anto selama 3 tahun itu untuk per tahunnya sekitar 6.331.722,05 rupiah. Itu penerapan dan juga fungsi PMT. Langsung saja kita masuk ke contoh atau pembahasan yang selanjutnya. Ini adalah pembahasan yang keempat. Ini kita menggunakan atau fungsi yang keempatnya adalah fungsi IPMT dan PPMT. Fungsi ini digunakan untuk mencari angsuran tetap dan juga bunga. Dalam pengembangannya, angsuran tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah angsuran, yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah angsuran. Jadi ini dibagi menjadi dua, IPMT dan PPMT. Kalau IPMT ini adalah bunga pada periode N, sedangkan PPMT adalah angsuran pada periode N. Jadi ini kita sudah bisa membedakan adalah IPMT untuk mencari bunganya dan PPMT adalah untuk mencari nilai angsuran atau kewajiban yang harus dibayar nasabah itu berapa. Kita langsung masuk ke contoh. Pak Anto membeli TV seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 4 tahun, Pak Anto membayar secara rutin. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Di sini kita disuruh mencari bunga dan angsuran pada tahun ketiga. Langsung saja kita rinci angka-angkanya seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan satu persatu. Untuk bunganya 10%, periode yang dicari pada periode ketiga, N per-nya jumlah periodenya 4, PV-nya 5 juta. Kita langsung masuk ke yang pertama adalah IPMT. Kita cari dulu. Kita
kita masukkan IPMT. Kalau sudah, kita sesuaikan dengan rumusnya yang ada di sini, jangan sampai keliru antara IPMT dan PPMT ya. Nah, kita masukkan untuk yang pertama adalah rate bunga titik koma, periode yang dicari titik koma, jumlah periode titik koma, min PF. Shift, kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Jadi untuk bunga TV milik Pak Anto di periode ke tahun ketiga itu sekitar Rp273.755,66. Itu untuk bunganya. Kita langsung ke besaran angsuran yang harus dibayar Pak Anto pada tahun ketiga. Kita masukkan rumusnya, PPMT. Kita sesuaikan dengan rumus PPMT. Yang pertama adalah rate titik koma, periode yang dicari, jumlah periode, min PF. Shift, enter. Nah, hasilnya sudah ketahui. Jadi besaran asuransi TV Pak Anto di tahun yang ketiga itu sekitar Rp1.303.059,36. Itu untuk fungsi Excel, IPMT dan PPMT beserta contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi NPER atau fungsi untuk mencari masa periode dalam suatu transaksi dalam perbankan atau yang lainnya. Kita langsung saja bahas soal atau definisinya dulu. Fungsi Excel NPER atau jumlah periode ini digunakan untuk mengetahui periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Jadi ini fungsinya adalah untuk mencari dalam suatu transaksi itu masa atau periodenya itu berapa tahun atau berapa lama. Itu kita bisa mencari di sini dengan memperhatikan atau aspek-aspek yang sudah diketahui. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Pak Anto membeli HP merek Oppo dengan harga 3 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Pak Anto membayar angsuran secara rutin sebesar 1.100.000. Jadi ini angka-angka yang sudah ketahui kita masukkan di sini. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama adalah kita masukkan bunganya, PMT-nya sebesar 1.100.000, PV-nya 3 juta. Langsung saja kita masukkan rumus NPER-nya, tulis NPER, kita klik, kita masukkan sesuai dengan urutan yang ada di rumusnya. Yang pertama adalah bunga min PMT titik koma, min PMT titik koma, PV. Kita enter. Nah, hasilnya sudah diketahui. Jadi untuk periode atau lama Pak Anto membeli HP dengan angsuran sekitar 1.100.000 itu untuk melunasi dengan harga 3 juta itu sekitar 3 tahun. Ini menggunakan fungsi Excel NPER atau mencari jumlah periode. Oke, itu saja untuk pembahasan mengenai materi-materi dari FV, PV, PMT, IPMT dan PPMT, dan yang terakhir adalah NPER. Dari saya, bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.